Baik, selamat sore para peserta lomba Cipta Game, Bapak Ibu pendamping peserta lomba Cipta Game SD dan SMP. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini di sesi technical meeting, yang dimana nanti kami akan menjelaskan sedikit, dan nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan, kami juga beri waktu untuk bertanya. Petunjuk teknis Pesona Edu Young Creators Competition 2025, kompetisi Cipta Game tingkat SD dan SMP. Kontak person untuk lomba cipta game TK dan SD dan SMP, untuk tingkat SD yaitu dengan Ibu Ida, kemudian untuk tingkat SMP yaitu dengan Kak Robi. Nah, nanti kamu silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan menghubungi di grup juga bisa, yaitu di layanan jamnya itu di jam kerja ya anak-anak ya, dari jam 9 sampai dengan jam 5. Kemudian latar belakang tema kompetisi Pesona Edu yang Creators Competition 2025 adalah Eco-Heroes Rise for Climate Action. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup, mulai dari meningkatnya suhu bumi, cuaca ekstrim, mencairnya es di kutub, hingga berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna. Jika tidak segera ditangani, generasi sekarang dan mendatang akan menghadapi risiko yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Pesona Edu Solution mengajak teman-teman menjadi pahlawan bumi dengan berkontribusi melalui karya kreatif yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya aksi iklim. Kami percaya setiap ide, setiap gerakan sekecil apapun dapat menjadi bagian dari solusi global untuk menjaga bumi tetap layak huni. Latar belakang tema, peserta akan berkompetisi untuk menciptakan konten atau produk yang menginspirasi masyarakat agar lebih peduli terhadap perubahan iklim dan termotivasi untuk melakukan aksi nyata demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Peserta juga dapat membuat inovasi yang dapat membantu pencegahan dan penghambatan perubahan iklim. Contohnya yaitu contoh konkret tema yang bisa dipilih, misalnya menggunakan energi berkelanjutan, mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, mengurangi menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Contohnya misalnya jangan apa-apa naik kendaraan pribadi, kita kan bisa juga naik bus gitu ya, jadi biar mengurangi polusi dan lain sebagainya. Kemudian tujuan kompetisi, meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan. Mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan berikutnya, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Kegiatan kompetisi, yaitu kompetisi Cipta Game, merupakan bagian dari kegiatan Pesona Edu Young Creators Competition 2025. Kompetisi Cipta Game mengusung tema Eco-Heroes Rise for Climate Action. Partisipan akan diminta untuk membuat game yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Jadwal pelaksanaan kompetisi di bulan Oktober, yaitu kami kemarin sudah membuka untuk pendaftaran di tanggal 6. Lalu di bulan November 2025, 3 November kemarin pendaftaran sudah ditutup ya anak-anak. Kemudian 5 sampai dengan 6, jadi kemarin dan hari ini kita pertemuan teknik via Zoom. Kemudian tanggal 6, kalian boleh mulai mengumpulkan proyek kalian sudah siap, silahkan. Kemudian di Desember 2025, yaitu 14 Desember batas akhir pengumpulan proyek. Ingat, dilihat tanggalnya. 14 Desember, batas akhir pengumpulan proyek. Karena kan kita di bulan November, Desember ini kita banyak kegiatan ya anak-anak ya. Apalagi di akhir November sudah mulai ada kita ulangan akhir, ya kan. Jadi tolong dipersiapkan. Jangan sampai nanti setelah mau akhir-akhir kalian, aduh saya belum buat, saya belum selesai misalnya. Nah jadi tolong dilihat tanggalnya 14 Desember batas akhir pengumpulan proyek. Lalu di bulan Januari 2026, yaitu di 12 Januari, pengumuman finalis kompetisi, yang dimana nanti akan diambil 5 terbesar, 5 terbaik. Lalu 31 Januari, babak final dilakukan secara offline. Persyaratan peserta, yaitu peserta terdaftar sebagai siswa pada tahun ajaran 2025-2026 sesuai kategori kompetisi yang diikuti. Sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, dan peserta memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN dan terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Di babak final, peserta menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan kesesuaian data peserta dengan kelasnya. Ketentuan umum,
Kompetisi terbuka untuk seluruh sekolah di Indonesia. Pelaksanaan kompetisi dilakukan secara daring pada babak penyisihan dan secara luring pada babak final. Peserta dapat mendaftarkan secara perorangan. Sarana penunjang pelaksanaan kompetisi yang harus dipersiapkan sendiri oleh peserta adalah laptop untuk menciptakan game atau coding dengan presentasi pada babak final, serta presentasi pada babak final. Oke, di sini Bapak lanjutkan ya. Untuk media sosial yang wajib kalian follow, yaitu peserta wajib terlebih dahulu follow akun sosial media dari Pesona Edu Solution. Mana nantinya itu linknya akan kami bagikan di WA Group ya. Beserta dengan nanti tutorial cara merubah atau tutorial ke dipindahkan ke Dropbox, nantinya mengirimkan ke Dropbox, lalu link-link lainnya yang diperlukan. Lalu untuk petunjuk teknis kompetisi ini, untuk kategori kompetisi di sini ada dua, yaitu SD dan SMP. Di mana untuk SD dibuka untuk siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sedangkan untuk SMP atau MTS dan sederajatnya itu dibuka untuk siswa kelas 7 sampai kelas 9. Nah, mekanisme kompetisinya bagaimana? Yang pertama, di sini ada definisi game pada kompetisi ini. Nah, game merupakan permainan dalam bentuk animasi yang interaktif, bergerak, dikendalikan oleh keyboard dan mouse, ya, atau bisa menggunakan mouse, yang dapat dimainkan oleh satu orang atau lebih. Lalu, aplikasi yang diperbolehkan, yang digunakan untuk eh, SD dan SMP. Nah, di sini untuk SD, kalian bisa menggunakan Scratch. Ya, diingat lagi, untuk SD bisa menggunakan Scratch. Nah, kalau SMP itu ada dua pilihan. Jadi, untuk SMP ini yang pertama bisa menggunakan Scratch dan yang kedua bisa menggunakan Meet App Inventor atau Meet Apps Inventor. Ya. Lalu, untuk tahapan kompetisi, di sini lomba game ini bertujuan untuk berkontribusi melalui karya kreatif yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan tindakan yang mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, dalam babak penyisihan, hasil karya game siswa akan dikumpulkan dan ditandingkan dengan hasil karya dari peserta-peserta lain. Nah, 5 hasil karya terbaik akan masuk ke dalam babak final. Lalu di sini ada ketentuan umum bagi peserta SD dan SMP. Nah, tema dari game ini adalah Eco Heroes Rise for Climate Action. Nah, ya, yang kedua, setiap peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya. Yang ketiga, karya yang dikirimkan peserta bersifat original, belum pernah dilombakan, ataupun dipublikasikan di media manapun, atau bukan merupakan karya plagiasi atau plagiat. Lalu, keempat, karya tidak boleh atau dilarang mengandung unsur politik, sara, pornografi, dan hoax. Nah, di sini untuk anak-anak SD disimak baik-baik ya. Soalnya di sini ketentuan umum peserta SD. Yang pertama, peserta menyerahkan game dalam bentuk source code. Nah, dalam bentuknya itu nanti yang dikirim itu ada dua ya. Ada SB3-nya dan ada HTML-nya. Nanti untuk HTML, Bapak akan berikan contoh dan nanti juga Bapak akan berikan tutorial. Jadi nanti di tutorialnya itu nanti dikirimkan ke WA Group juga. Nah, yang kedua, dikumpulkan selambat-lambatnya itu tanggal 14 Desember 2025 dengan format dan nama folder sebagai berikut. Nah, di sini untuk nama foldernya juga disesuaikan ya. Dengan contohnya di sini formatnya itu nama siswa underscore nama sekolah underscore nomor peserta. Di mana di sini contohnya karena file Scratch itu extensionnya SB3, maka di sini contohnya ada Andrew underscore SD ABC underscore GM strip SD strip 000. Nah, karena belakangnya ada extension SB3, jadi .sb3. Nah, untuk nama foldernya tidak perlu menggunakan
.sp3 ya. Ini hanya untuk file. Nah, lalu kalian kirim ke link Dropbox berikut. Nah, di sini ada link Dropbox-nya yang sudah disediakan. Nanti kalian mengirimkan semua hasil karya kalian ke dalam Dropbox tersebut. Lalu selanjutnya itu ada durasi gamenya. Durasi gamenya 10 menit ya untuk maksimalnya. Lalu di sini ukuran filenya juga maksimalnya jangan lebih dari 200 MB. Lalu sekarang untuk peserta SMP nih, ketentuan umumnya, ketentuan umum peserta SMP. Nah, yang pertama, peserta menyerahkan game dalam bentuk source code. Kalau kalian menggunakan Scratch, itu menggunakan SB3 dan HTML ya kalau menggunakan Scratch. Kalau menggunakan Meet App Inventor, kalian bisa kirimkan AIA-nya, extensionnya AIA dan APK-nya. Jadi nanti kita bisa install ya di HP kita. Lalu yang kedua, dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 14 Desember 2025 dengan format nama folder. Nah, di sini nama foldernya nama siswa underscore nama sekolah underscore nomor peserta. Contohnya di sini Michael underscore SMP ABC underscore EM strip SMP strip 000. Nah, lalu kalian kirimkan hasilnya ke link Dropbox yang sudah disediakan. Nah, nanti juga untuk cara convert ke AIA dan APK, nanti Bapak akan kasih tutorial. Nah, seperti biasa di sini durasi gamenya sama 10 menit, lalu untuk ukuran file maksimalnya adalah 200 MB. Lalu di sini ada kriteria penilaian, di mana di sini ada rubrik penilaian yang digunakan akan berisi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, game yang dibuat sesuai dengan tema. Ya, itu nanti akan mendapatkan poin 25%. Lalu, dari segi kreativitasnya, sama, mendapatkan 25%. Nah, di sini yang ketiga, itu ada aspek estetika. Entah itu dari background, suara, animasi, desain, musik, dan informasi permainan, itu juga mendapat 25%. Lalu yang terakhir adalah gameplaynya. Gameplaynya secara keseluruhan menarik dan menghibur. Nah, itu mendapatkan 25% juga. Lalu di sini ada sanksi dan penjurian, di mana peserta atau pendamping yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Nah, keputusan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, mungkin penjelasan dari PowerPoint ini sampai di sini. Mungkin saya di sini akan mencontohkan ya, akan mencontohkan pengiriman terlebih dahulu. Bisa disimak ya. Nah, untuk pengiriman kalian bisa buka folder ya. Ini bisa buka folder. Lalu di sini kalian bisa tambahkan satu folder. Gimana caranya? Bisa klik kanan, new, terus folder. Lalu tadi diisi apa? Diisi nama peserta. Contohnya Robi underscore SMP ABC contohnya. Underscore lagi nomor peserta 001 contohnya. Ini untuk peserta ya. Untuk nomor peserta ya. Nah, lalu di dalam folder ini kalian bisa masukkan file HTML, file SB3 dan file AIA contohnya kalau untuk Meet App Inventor. Nah, di sini saya akan contohkan aja dalam bentuk yang Scratch ya, yang belakangnya itu SB3. Nah, di sini saya akan isi contoh satu dalam bentuk SB3. Nah, untuk nama filenya juga sama ya, menggunakan contohnya Robi underscore SMP ABC underscore 001. Nah, yang tadi Bapak sebut ini, di sini ada belakangnya .sb3. Nah, di sini untuk pengirimannya, nanti kan ada satu file lagi ya dalam bentuk HTML.
Dan kalau yang Meet app inventor itu dalam bentuk APK. Nah, di sini Bapak contohnya untuk pengirimannya hanya satu dulu ya. Karena file HTML-nya nanti kita akan buat tutorialnya. Nah, kalau udah masuk semua filenya, kalian bisa buka PPT yang sudah di-share nantinya. Nah, dikirim nih. Di sini kalian copy linknya, lalu buka eh, Chrome atau internet lainnya. Hanya Bapak paste di sini. Nah, nanti di bagian Dropbox ini, kan di sini ada tulisannya nih, Pesona Edu Solution send your this request. Di mana di sini ada keterangannya ya. Di sini keterangannya Lomba Cipta Game SMP. Nah, kalian jangan sampai salah kirim ya. Karena nanti kan yang dikirimnya itu dalam satu PPT itu ada dua link. Nah, jadi kalian jangan sampai salah. Nah, lalu di bawahnya dikasih keterangan lagi nih, periksa lagi file sebelum dikirim. Jadi sebelum dikirim itu kalian harus ngecek lagi filenya apakah sudah semua dikumpul atau belum. Kalau belum ya dilengkapin dulu baru dikirim. Lalu untuk cara pengirimannya, kalian bisa klik aja di sini, bisa klik add file, lalu bisa pilih folder ya. Sekali lagi, bisa pilihnya folder. Lalu setelah memasukkan folder, nah di sini kalian cari folder lomba kalian ya. Nah, di sininya contohnya Bapak pilih yang Probi SMP ABC 001. Lalu upload, terus di sini upload. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, di bagian your name-nya, kalian isikan dengan nama kalian. Sedangkan untuk your email address, kalian isikan email kalian ya. Lalu kalau udah selesai, tinggal di-upload saja. Nah, begitu untuk cara pengiriman ke dalam Dropbox. Lalu, selanjutnya, Bapak akan kasih contoh untuk merubah file SB3 menjadi HTML ya. Caranya, kalian bisa cari di internet, namanya Turbo Wrap Package. Ya. Lalu diklik Turbo Wrap Package-nya. Nah, di bagian sini, kalian pilih di dalam select project-nya, pilih file, lalu choose file, baru pilihlah file XB3 yang kalian buat. Nah, kalau udah masuk, di sini bakal ada runtime option, di mana di sini untuk runtime optionnya, di frame rate-nya kalian bisa tambahkan contohnya 60 untuk frame rate, terus high quality frame-nya di checklist, lalu di scroll ke bawah. Nah, di sini untuk ukuran bisa disesuaikan dengan ukuran laptop ataupun boleh seperti ini juga. Lalu di sini di player option ini nanti page title-nya kalian isikan dengan nama peserta, SMP dan nomor peserta. Lalu kalau ada ikonnya kalian bisa pilih ya, nanti di select drop file. Nanti diklik, nanti bisa dipilih kalau ada ikonnya. Nah, lalu di sini di bagian loading screen, eh, kalian di checklist saja untuk show progress bar-nya. Lalu kalau kalian ingin menambahkan X pada saat login, bisa ditambahkan. Lalu di bagian kontrol, yang perlu kalian checklist adalah show green flag, terus show stop sign, lalu show pause button. Ya. Lalu scroll ke bawah. Nah, di bagian environment, di sini kalian pilih yang plain HTML. Ya, kalau udah, tinggal di package saja. Nah, nanti untuk file HTML-nya akan terbuat seperti ini. Jadi nanti ketika diklik, kita bisa memainkannya di dalam Chrome. Nah, di sini kenapa error? Karena tadi file SB3 Bapak nggak ada isinya. Ya, jadi error. Ini hanya untuk contoh aja ya, untuk contoh ekspor aja. Nah, lalu setelah ekspor ini berhasil,
kalian pindahkanlah ke dalam folder yang kalian buat tadi. Nah, di sini. Nah, kalau udah seperti ini, baru dikirimkan ya ke Dropbox. Caranya yang sebelumnya tadi. Lalu, bagaimana sih caranya untuk yang Meet app inventor? Nah, contohnya di sini Bapak akan buka Meet app inventor atau Meet app inventor. Oke, untuk Meet app, sebentar ya, loadingnya dulu. Oke, contohnya di sini Bapak ada satu project contohnya. Contohnya di sini Bapak akan pilih satu project. Lalu bagaimana sih tadi caranya untuk mengirimkan file AIA dan file APK? Kalau yang ada yang mengerjakannya di Meet App Inventor. Nah, caranya untuk file AIA kalian bisa pergi ke project, lalu di sini ada export select project.aia to my computer. Jadi ketika kalian klik, maka dia akan download file AIA-nya ya. Jadi nanti file AIA ini kami akan buka di bagian Meet App Inventor-nya. Apakah nanti sesuai dengan APK-nya atau tidak. Jadi kelihatan ya kalau berbeda. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara nge-build jadi APK-nya? Nah, caranya kalian bisa pergi ke build, lalu di sini kalian pilih yang Android app atau Android apps. Yang belakangnya, di sini yang belakangnya ada .apk ya. Kalian klik. Nah, maka di sini akan ada loading sebentar. Mungkin kalau nanti isinya banyak, itu loadingnya agak lama ya. Jadi ditungguin aja sampai loadingnya selesai. Nah, kalau udah loadingnya selesai, nanti akan muncul sebuah box, ya, di mana yang pertama boxnya itu scan barcode. Yang kedua, ada box yang untuk download. Nah, kalian bisa klik aja bagian yang untuk download ini. Kalian klik, maka nanti akan terdownload. Ya, jadi di sini ada file APK dan ada file AIA. Jadi, keduanya ini kalian bisa kirimkan ke dalam Dropbox tadi ya. Nah, mungkin untuk tutorialnya sampai segini ya, karena tadi udah file SP3, terus ada HTML-nya, lalu untuk Meet App ada AIA sama ada APK-nya. Mungkin untuk penjelasan dari Bapak sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai teknis dari lomba ini? Pak, saya Pak. Ya, Tadi kan Bapak bilang kita harus eh, wajib follow sesuatu ya? Wah, sosial media, Instagram ya? sosial Iya, media. Instagram. Saya nggak punya Instagram, Pak. Gimana, Pak? Oh ya, ya udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau yang tidak punya nggak apa-apa. Pakai punya orang tua saya boleh, Pak? Boleh, boleh. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin untuk game, contohnya tadi kan dibatas 10 menit ya. Nah, gini aja. Kalau kalian nanti waktu ekspornya tidak lebih dari 200 MB, boleh-boleh saja. Ya. Kalau lebih, jangan diusahakan lebih. Ya. Lebih dari 200 MB. Pak, saya Eh, Kak, ya, Iya, Pak. kenapa? kalau Silakan Hazi, ya. kalau gamenya durasinya kan harus 10 menit. Kalau lebih dari situ boleh nggak, Pak? Lebih Ya, dari tadi Bapak udah jelaskan ya. Kalau lebih dari 10 menit, kalaupun tidak apa? Tidak lebih dari 200 MB, boleh-boleh aja. kalau kurang dari 10 menit boleh nggak, Pak? Hmm? Kurang dari 10 menit. Boleh. Pak,
Ya, Joakim silakan yang resign juga ya. Eh, itu harus di folder itu harus ada SB3 sama HTML juga nggak? Ya, nanti di dalam foldernya itu ada file SB3 dan ada file HTML-nya. Pak, Ya, buat, kenapa? buat yang SD juga harus di package folder gitu. Iya, yang SD juga sama. Oh ya, Pokoknya oke. yang berhubungan dengan Scratch itu SB3 dan HTML. Kalau Oh yang ya, makasih ya, berhubungan Pak. dengan, ya, sama-sama. Saya Pak. Pak, saya Pak. Ya, gimana? Gimana, Nathan? Itu yang nomor peserta maksudnya apa, Pak? Nomor peserta itu yang telah kami kirimkan ke email kamu ya. Nanti di sana kamu cek waktu pendaftaran. Kalau belum dapat, mungkin nanti bisa konfirmasi ya di WA. Pak, saya Pak. Ya, Kalau alatnya di-download boleh nggak Pak? alat apa ya? Seperti tangannya boleh di-download nggak? Oh, pakai sprite lain. Boleh-boleh aja. Kamu mau gambar sendiri juga gak masalah. Pak, aku punya pertanyaan, Pak. Ya, kenapa? Nama sosial medianya apa, Pak? Nanti dikirimkan linknya ya. Jadi kamu tinggal klik linknya, baru nanti otomatis dia akan pergi ke sosial medianya ya. Oke. Gue, silakan. Pak, mau nanya, itu bawa bikin gamenya bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia? Oke, untuk gamenya boleh menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, yang perlu diingat, nanti waktu saat kamu presentasi, kalau kamu termasuk ke dalam 5 besar, nanti presentasinya bahasa Indonesia ya. Tapi gamenya boleh bahasa Inggris. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Tadi Anastasia Pak, izin Chelsea, bertanya. Ya, tadi Anastasia Chelsea kayaknya sempat raise hand ya, mau nanya. ya, Materi presentasinya apa? materi presentasi ya nanti tentang game kamu, cara memainkan, gimana cara dapat Pak, izin skornya, bertanya, Pak. ya gimana Bu? Jadi untuk gambarnya itu boleh ngambil dari Google atau harus dari Scratch-nya? Boleh ya. Jadi boleh dari pakai Scratch, dari Google, ataupun kamu gambar sendiri juga boleh. Pak, untuk yang buat Kendrick dulu, Kendrick. Sebentar ya. Kendrick, Pak, boleh musiknya boleh dari media yang lain? tambahin musik boleh. Enggak, di media yang lain. Maksudnya? Ya, Oh, dari luar. ya, Ya, boleh-boleh aja. oke. Tadi siapa lagi? Kelvin? Pak, ini linknya, nanti HTML-nya. Linknya nanti dimasukin kayak ke nanti linknya nanti ditaruh di folder. Ada folder kita main linknya atau apa? Kayak gimana? Tadi kan nanti link apa ya? Link HTML-nya buat itu. Oh, yang buat HTML-nya nanti ada di Bapak udah taruh di Drive, nanti Bapak share di linknya ya. Hah? Dia file HTML-nya saja yang di-upload, Kelvin. File SP3 sama HTML-nya, jadi nggak perlu di host dulu dan diberikan linknya gitu, Kelvin. Jadi yang dikirimkan itu adalah file HTML dan SP3-nya. Oke. Pak, Ya. untuk yang buat animasi harus bisa frame by frame atau harus pakai coding? Ini kebetulan cipta game ya. Yang animasi mungkin nanti boleh nanya di grup aja ya. Oh ya, oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Bartolomeus, silakan. Saya kata guru coding saya, sprite-nya harus dibikin sendiri, nggak boleh ngambil. Boleh. Mau gambar sendiri juga boleh. Kalau idenya boleh nggak Pak? Presentasi. Ya, apa? Tadi double suaranya. Dah, kalau idenya dari chat GPT boleh nggak Pak? Idenya Pak. Kalau ChatGPT nggak usah. Ya, jangan dong. Kalau ChatGPT. Nanti Nanti ketahuan kalau yang pakai ChatGPT. idenya dari chat GPT ya Pak?
Kalau idenya dari ChatGPT pasti dikurang ya nilainya ya, Pak? Ya, pasti. Nggak boleh, Pak. Soalnya nanti kelihatan kok, kami bisa nilai yang dari ChatGPT itu siapa, yang nggak pakai ChatGPT itu siapa, nanti kelihatan kok. Oh, Gimana? boleh tolong diulangin lagi yang kayak ChatGPT. Yang ChatGPT itu tidak boleh ya. Kepiting. Jadi nanti itu kalau kalian gunakan ChatGPT, nanti kami juga tahu kok. Jadi nanti Eh, itu tidak disarankan atau tidak boleh, ya. yang tidak bolehnya tuh maksudnya codingnya atau apanya? Iya, codingnya. Oh, Kalau kamu pakai ChatGPT itu udah langsung muncul semua. Itu tinggal copy langsung jadi, tinggal copy paste. Itu kan dari aturan tadi ada plagiat, ya. Paham ya Mas baik, Kak? terima kasih. Ya. William? Pak. Selamat, selamat siang Pak. Izin bertanya. Ya. Saya ikut yang kategori yang SMP. Ya. Itu dibilang katanya kan yang MIT App Inventor itu dimainkan dengan laptop. Sedangkan kalau dari yang saya tahu, MIT App Inventor itu bisa ya di HP Pak. Gimana ya Pak ya? Bisa diberitahu? Bapak tadi bilang laptop ya? Laptop itu sarana prasarana. Bukan, apa sih lewat keyboard? Keyboard. Oh, Keyboard. nanti kan untuk di Meet App Inventor itu kan di HP kan. Kamu boleh pakai touchscreen ataupun nanti kamu bisa tambahin tombol, itu boleh-boleh aja. Oh, soalnya katanya ada keterangan di mouse gitu ya Pak ya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit, mungkin yang dimention tentang keyboard itu sebenarnya yang di touchscreen itu kan biasanya muncul di keyboard itu juga ya, Iya. William. Jadi it's okay. Jadi kalau mau pakai touchscreen buat MIT App Inventor, of course it's okay juga. Yeah, no issue. Jadi untuk touchscreen masih boleh ya? Pasti ya. Karena buat MIT App Inventor ya memang harus pakai touchscreen. Soalnya saya masih bingung apakah ini nanti APK-nya buat di HP atau untuk di yang PC atau gimana gitu. Iya, no issue. Oke, Maksudnya makasih. nanti dia bisa dijalankan di HP of course, tapi nanti kalau pakai kayak emulator untuk menjalankan di PC juga is okay. Tapi nggak ada masalah Pak kalau pakai touchscreen, William. Yeah. Kalau untuk ukuran layarnya harus misalnya dia yang apa ya? Ikutin ukuran laptop atau HP gitu. Ya, Iya. ukuran Lebih HP biasanya. Ukuran Ya. HP. Ya. Kalau untuk yang antara di HP-nya diberdiriin atau yang ditidurin itu gimana tuh? I think dua-duanya oke ya, Pak Ruby. Dua-duanya oke. Ya, mau landscape atau mau portrait is oke. Oke, thank you, terima kasih. Iya, sama-sama. Berla? Pak, saya ingin bertanya, Ya. kalau sprite-nya dibuat di AI boleh tidak? Tadi sudah dibilang, kalau yang dari AI itu nggak boleh ya. Kecuali kalau kamu bikin sendiri. Ataupun gambar-gambar yang ada di internet. Kalau AI itu tidak diperbolehkan sama sekali ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, nanti saat SP3 sama HPML-nya itu dikasih tutorialnya nggak? Soalnya saya masih lupa-lupa. Iya, nanti dikasih tutorial kok. Nanti Bapak kirimkan ke linknya ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Yovela. Kalau sprite-nya dari Pinterest atau dari Google boleh nggak, Pak? Google. Dari Google boleh. Kecuali kalau dari AI itu tidak diperkenankan ya. Pinterest Iya. termasuk nggak, Pak? Pinterest itu Terima kasih, bukan. Pak. Ya, sama-sama. Aaron? Aaron ada yang ditanyakan, Aaron? Tadi raise hand. Kalau tidak ada, mungkin dilempar ke Bida aja ya. Silakan Bida.
Baik, terima kasih Pak Robi untuk penjelasannya. Cukup banyak ini yang bertanya. Saya suka ya, biar jadinya nanti kamu juga nggak bingung. Tapi nanti kami juga akan kirim untuk tutorialnya ada di grup. Kemudian nanti untuk yang hari ini, technical meeting hari ini yang mungkin belum, yang tidak sempat datang atau ingin melihat kembali, nanti bisa juga lihat di YouTube. Pesan saya yang pertama yaitu setelah ini tolong cek emailnya lagi ya, karena di email itu kami sudah mengirim surat untuk nomor peserta. Jadi kalau misalnya ternyata belum terkirim email dari kami, bisa tolong di list di grup, bisa ditulis di grup, Bu, saya atas nama ini dari sekolah ini belum ada, misalnya seperti itu, ya. Tolong dicek kembali, karena nanti kalau misalnya belum ada, kami akan kirim ulang kembali. Kemudian yang berikutnya tadi juga ada yang pertanyaan untuk bahasa. Boleh nggak menggunakan bahasa Inggris? Boleh. Jadi pada saat membuat boleh menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi nanti apabila kamu terpilih 5 terbaik, itu kan kita akan offline, itu nanti presentasinya menggunakan bahasa Indonesia. Tadi Pak Robi juga sudah menjelaskan. Ya. Eh, Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya lagi, karena nanti juga semua yang ada yang tidak hadir atau yang ingin bertanya, kita nanti juga akan share juga di grup dan kita juga bisa, kamu juga bisa lihat lagi di YouTube. Di sini apakah ada nilai tambahan dalam presentasi? Nah, ini presentasi itu nanti ketika kalian masuk ke final ya. Jadi untuk penyisihan ini tidak memasukkan presentasi. Jadi hanya memasukkan file SB3 dan file HTML. Lalu untuk SMP-nya AIA dan APK. Seperti itu ya. Ya, Izin bertanya, Pak. ya kenapa? Kalau misalnya menambahkan level itu mempengaruhi penilaian nggak, Pak? Nambahin apa? Level. Level. Iya. Ya, semua tergantung dari kreativitas, dari tadi nilainya itu dilihat dari rubrik-rubrik penilaiannya ya. Nah, menurut kamu nanti apakah menambah level itu bisa menambahkan kreativitas atau tidak? Itu tergantung dari nilai sana ya. Oh, siap. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Pak, boleh nggak pakai iPad untuk ngerjainnya? Boleh. Asal dikerjain di Scratch ya, atau enggak Meet App ya. Pak, boleh nggak, Pak, kalau gamenya agak ada animasinya dikit, Pak? Biar ada cerita dikit, ada animasinya gitu, Pak. Nah, boleh. Itu kan tergantung kreativitas kalian, ya. Tapi bentuknya bentuk game yang bisa dimainkan oleh satu orang ataupun lebih, ya, gitu-gitu. Oh, di like size ini gamenya berapa, Pak? 100 MB gimana? 200 MB semuanya ya, entah itu file HTML sama Itu file maksimal SB3. atau minimal, Pak? Maksimal. Kan tadi di presentasinya maksimal. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini.